Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan jalur pertempuran. Yang pertama ada pertempuran Surabaya. Diawali dengan 25 Oktober tahun 1945, Sekutu tiba dipimpin oleh Jenderal Malabi. Lalu pada tanggal 27 sampai tanggal 30 Oktober terjadilah kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan Inggris. Lalu Jenderal Malabi yang memimpin pasukan Sekutu tadi tuh tewas sama rakyat Indonesia. Nah, Inggris nggak terima dong pimpinannya Jenderal Malabi tadi tewas. Akhirnya pada tanggal 9 November 1945, Inggris memberikan ultimatum. Ultimatum itu artinya peringatan yang sangat keras kepada bangsa Indonesia untuk menyerahkan senjata. Lalu Indonesia menolak. Lalu pada tanggal 10 November tahun 1945 terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat karena dia tidak terima dengan pimpinan bangsa Inggris tewas. Lalu selanjutnya ada pertempuran di Ambarawa. Dimulai pada tanggal 20 Oktober tahun 1945, Sekutu dan Nica mengambil tawanan perang alih-alih memberi senjata dipimpin oleh Battle. Nah, Sekutu sama Nica itu Belanda ya. Sekutu dan Nica ini awalnya modus ke Indonesia. Modus pengen mengambil tawanan perang dari Indonesia yang ada di Indonesia. Tapi malah memberikan senjata ke tawanan perang yang ada di Indonesia gitu. Lalu pada tanggal 2 November 1945 terjadilah pertempuran antara TKR. TKR itu Tentara Keamanan Perang Indonesia ya, milik Indonesia. TKR dengan Inggris Nica itu pada bertempur. Lalu pada tanggal 2 November tahun 1945 terjadilah gencatan senjata melalui perundingan. Artinya dua-duanya saling melalui jalur damai aja deh, ya kan? Melalui jalur damai aja, melalui perundingan daripada perang-perangan, daripada pertempuran. Nah, pada tanggal 20 November tahun 1945 terjadilah pertempuran lagi nih. Karena si Inggris sama Nica itu dia mengingkari perjanjian atau mengingkari hasil perundingan. Maka pada tanggal 20 November ini pertempuran TKR dan Sumarto karena Inggris ingkar janji. Nah, lalu pada tanggal 22 November tahun 45 Inggris mengebom kampung di sekitar Ambarawa, ya kan. Orang lagi nggak salah apa-apa, kampungnya dibom sama Inggris. Lalu tanggal 5 Desember tahun 45 pasukan berhasil diusir karena perjuangan bangsa Indonesia ya yang mengusir Inggris tadi. Lalu pada tanggal 12 Desember tahun 45 pada tanggal 11 Desember tahun 45 ini Kolonel Sudirman berunding untuk melakukan serangan pamungkas. Nah, baru tanggal 12 Desembernya TKR mengepung musuh selama 4 hari 4 malam. Itu dari tanggal 11-nya ini dia kan melakukan perundingan ya dengan sesama Indonesia untuk melakukan suatu serangan yang dapat memukul mundur si Inggris dari Ambarawa tadi. Lalu pada tanggal 15 Desembernya barulah pasukan Inggris mundur beneran dari Ambarawa atau angkat kaki. Nah, selanjutnya ada pertempuran Medan Area pada tanggal 9 Oktober tahun 45. Inggris dipimpin oleh T.E.D. Kelly mendarat untuk membebaskan tawanan perang. Dibentuklah KNIL dari tawanan perang dan diberikan senjata. Ya, jadi awalnya sama kayak tadi, modusnya pengen ngambil tawanan perang yang ada di Indonesia. Tapi ternyata tawanan perang tersebut sama Inggris bukan hanya dibebasin aja, tapi mereka ngasih senjata supaya pasukan mereka lebih kuat lagi. Terus pada tanggal 10 Oktober dibentuklah TKR Sumatera Timur. Nah, pada tanggal 1 Desembernya si Inggris membuat ultimatum, peringatan yang sangat keras dengan membuat patok batasan dengan tulisan Fixed Boundaries Medan Area. Artinya batasan Medan Area. Orang ini milik Indonesia tapi dibatas-batasin sama si Inggris, siapa istilahnya siapa kamu gitu kan. Padahal ini milik bangsa Indonesia. Maka terjadi rakyat Medan kan nggak ini ya. nggak suka lah, maka terjadilah pertempuran
dan berhasil dipukul mundur ya Inggrisnya. Selanjutnya ada Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api ini terjadi pembakaran bangunan penting dan rumah warga oleh TRI Rakyat. Jadi sebenarnya Bandung Lautan Api itu bukan dibakar sama orang Belanda atau orang Inggris, tapi dibakar sama orang Indonesia sendiri. Kenapa sih Bu? Bangsa kita sendiri yang ngebakar? Tujuannya adalah untuk tujuannya agar tidak digunakan sebagai markas sekutu. Latar belakangnya agar kedatangan sekutu ke Bandung. Ultimatum, si Inggris tuh ngasih ultimatum ke Bandung. Pertamanya dia ngasih peringatan untuk ngosongin kota Bandung dari tentara bersenjata RI. Dia takut sama tentara RI yang bersenjata karena takut ngelawan. Akhirnya Indonesia tidak tinggal diam. Mana mau rakyat Indonesia meninggalkan bangsanya sendiri ya kan, meninggalkan kota Bandung. Akhirnya Indonesia punya taktik untuk mengosongkan kota Bandung supaya tidak diambil alih, maka dibakar-bakarin aja deh bangunan-bangunan yang ada di sana. Nah, peringatan Bandung Lautan Api ini dikenal dengan lagunya ya, namanya lagu Halo Halo Bandung, pasti anak-anak juga tahu. Terus juga ada Monumen Bandung Lautan Api di Tagalea. Selanjutnya ada agresi militer Belanda 1 pada tanggal 20 Juli tahun 47. Van Mook menyatakan bahwa Belanda udah nggak mau lagi terikat sama perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati itu ini ya, isinya tentang pembentukan negara Indonesia Serikat. Jadi Indonesia sama Belanda itu saling membentuk negara jadi satu, namanya Uni Belanda. Nah, langsung tanggal 1 Agustus 1947-nya Dewan Keamanan PBB ini menyuruh menghentikan konflik. PBB itu kan Dewan Perdamaian Dunia ya. Dia nggak suka ada konflik Indonesia-Belanda, maka dia menyuruh Belanda tuh berhenti. Lalu RI mengadukan bahwa Belanda itu melanggar perjanjian Linggarjati ya. Terus pada tanggal 15 Agustus 47-nya Belanda berjanji akan menghentikan agresi. Terakhir, agresi Belanda 2 dipicu dari tanggal 19 Desember karena ada serangan ibu kota Indonesia yaitu Yogyakarta. Dulu Yogyakarta ini merupakan ibu kota negara Indonesia ya dulu waktu awal-awal. Lalu Belanda menduduki Yogyakarta dan menangkap pemimpin politik Soekarno ya, terutama ditangkap. Lalu Soekarno ini sebelum ditangkap menyerukan kepada Mr. Syarifuddin untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia yang ada di Padang. Belanda akhirnya berhasil karena menangkap tokoh penting yang tadi Ibu bilang, Soekarno. Lalu Belanda harus menghadapi pasukan rakyat yang bergerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Gerilya itu artinya perang secara sembunyi-sembunyi. Jadinya musuh nggak tahu kalau misalkan di depannya ada Indonesia. Terus gerilya dengan sembunyi-sembunyi dan menghancurkan bangunan-bangunan penting Belanda. Lalu Belanda pun menghentikan karena dikecam oleh dunia internasional. Yang tadi Ibu bilang Dewan PBB. Sekian.